Halo, assalamualaikum sobat Bang Muslim semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba berbagi pengalaman ketika melakukan proses pencangkokan jambu air jenis dalhari dengan menggunakan media sistem cangkok belah yang berbarengan dengan proses pemangkasannya seperti ini. Sambil melakukan pemangkasan, kami memilih dan mempersiapkan cabang-cabang yang tentunya cocok untuk dijadikan bahan yang baik untuk dijadikan bibit jambu melalui proses pencangkokan. Nah, karena memakai sistem cangkok sistem belah, kami harus mempersiapkan media terlebih dahulu dengan sebaiknya tidak terlalu gembur atau maur, namun juga tidak terlalu keras atau gersang. Dan kami menggunakan campuran tanah biasa atau topsoil dengan humus atau kompos yang sudah matang dengan perbandingan 2:1. Media cangkok teknik belah ini biasanya dipersiapkan dengan cara memasukkan tanah atau media ke dalam plastik transparan yang kemudian di-packing atau dikunci setelah digulung-gulung dengan menggunakan hektar atau disebut dengan staples ya. Nah, setelah media cangkok tadi dipersiapkan sebaik mungkin, maka saatnya kita melakukan proses pengelupasan atau pengeratan ya terhadap batang atau cabang yang akan digunakan sebagai bahan tanam atau bibit yang boleh disiapkan seminggu atau sejam sebelum proses penyangkokan. Kemudian kita boleh juga memberikan bawang atau bahan-bahan lain untuk memicu atau merangsang pertumbuhan akar di sekitar area batang tadi yang sudah dikupas atau dikerat tadi. Namun ini hanya pilihan, jika tidak dilakukan juga tidak terlalu mempengaruhi hasilnya. Sambil menunggu batang yang kita kerat atau kupas tadi kering, sebaiknya kita menyiapkan tali plastik atau tali rafia untuk mengikatkan media cangkok yang sudah kita kemas dengan menggunakan plastik transparan tadi, terlebih lagi untuk media cangkok belah seperti yang kita buat sekarang ini. Tali yang sudah disiapkan kemudian kita ikatkan ke cabang yang sudah dikupas dan sudah ditambah bawang tadi. Dan pengikatannya ini harus dilakukan di bagian atas, karena jika di bagian bawah nanti susah ketika melakukan proses pemotongan hasil pencangkokan ketika dipanen. Kemudian media cangkok yang sudah kita siapkan tadi kita belah dengan menggunakan pisau. Makanya teknik cangkok dengan media ini disebut dengan teknik cangkok belah. Ukuran panjang dan lebar belahannya ini tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan ukuran cabang yang akan kita cangkok. Kemudian belahan media tadi kita lengketkan ke bagian cabang yang sudah dikupas sampai rapat dan menempel dengan baik di bagian atas kupasan atau keratan yang merupakan titik tumbuhnya akar nantinya. Kemudian ikat sekuat dan serapat mungkin dengan menggunakan tali plastik yang sudah kita ikatkan tadinya. Teknik pencangkokan dengan menggunakan media teknik belah ini dirasa sangat efektif, efisien, dan memudahkan khususnya pada proses pencangkokan di tempat cabang yang cukup tinggi posisinya ya, karena media cangkok yang digunakan ini sudah terpacking atau terkemas dan tinggal kita belah saja saat menggunakannya. Dan ini adalah contoh kenampakan hasil dari proses pencangkokan yang kami lakukan tadi dengan menggunakan media teknik cangkok belah ini yang kami ikatkan pada cabang yang posisinya lumayan tinggi ya. Oke, ini adalah kenampakan sekitar 1 bulan pasca proses pencangkokan, di mana tanah sudah mulai memadat dan akar dari bibit yang dicangkok juga sudah mulai bermunculan sedikit. Di sini terlihat adanya penambahan plastik yang kami ikatkan pada media. Nah, ini dilakukan agar media menjadi lebih terjaga konsistensinya, agar menjaga media dari pergerakan yang dapat mengganggu pertumbuhan akar dari media yang sudah kita cangkokkan tadi. Dan ini adalah keadaan kurang lebih 3 bulanan ya pasca proses pencangkokan, di mana akar dari tanaman yang dicangkok terlihat sudah memadati atau memenuhi media yang ditempelkan atau digunakan pada saat pencangkokan sebelumnya. Nah, ini adalah keuntungannya jika menggunakan plastik yang transparan,
karena kita tentunya dapat melihat keadaan di dalam bungkusan, apakah akarnya tumbuh atau tidak, atau sudah terlalu memadati atau belum. Dan jika keadaannya sudah sedemikian ini, maka sebaiknya tanaman segera kita potong saja, atau disebutnya dilakukan proses penyapihan. Lalu selanjutnya dapat dilakukan proses penanaman atau penyemaian agar akar yang sudah bermunculan tidak terlanjur tua dan tanaman tentunya nanti bisa stres. Namun dapat juga sebelumnya kita lakukan proses pengurangan cabang atau daun agar tidak terlalu rimbun. Nah, sebaiknya tanaman hasil penyapihan cangkokan tadi dipangkas dulu untuk mengurangi penguapannya nanti saat dilakukan penyemaian. Lalu dapat dilakukan perendaman dengan air terlebih dahulu agar nantinya lebih mudah untuk melepaskan plastik pembungkusnya. Ini juga dilakukan untuk memicu tanaman agar lebih segar dan tentunya nanti akan lebih mudah untuk tumbuh dan pemulihan ya, mudah untuk mengalami siuman atau pemulihan. Sambil menunggu proses perendaman, sebaiknya kita menyiapkan media tanam berupa tanah atau topsoil yang dicampur dengan humus atau kompos yang sudah matang dengan menggunakan polybag yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran tanaman yang akan kita semai. Ini perlu dilakukan agar nanti mudah dalam proses pemindahannya. Kemudian plastik pembungkus media dan akar pada tanaman hasil cangkokan tadi kita lakukan pengupasan atau dilepaskan dengan hati-hati. Jangan sampai media yang sudah memulai memadat ini pecah atau bahkan akar yang sudah tumbuh tadi yang masih muda itu ikut terputus sehingga tanaman dapat menjadi stres dan berpotensi mati atau susah tumbuh. Sebaiknya segera tanam jambu air hasil cangkokan tadi ke media yang sudah dimasukkan ke dalam polybag. Kemudian kita padatkan dengan cara ditekan-tekan atau agak dibanting sedikit-sedikit agar media menjadi lebih padat dan lebih menjaga akar dari goyangan yang nantinya dapat beresiko merusak perakaran yang akan tumbuh nantinya. Setelah ditanam, jangan lupa bibit yang disemaikan ini rutin dilakukan penyiraman 1-2 kali sehari sehingga medianya benar-benar padat dan basah. Dan ini adalah kenampakan sekitar 3 minggu setelah dilakukan proses penanaman bibit yang sudah kita sapi dan kita semai tadi. Dan di sini terlihat daun dan batang masih cukup segar ya, tetap segar. Ini merupakan pertanda bahwa tanaman ini masih dapat mempertahankan atau melangsungkan kehidupannya. Dan di samping itu juga terlihat pula tunas-tunas trubus baru yang mulai bermunculan yang merupakan pertanda proses penyemaian bibit dan penyapihan bibit yang kita lakukan ini berhasil dengan